Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Apa masih suka tidur nggak pakai kolor? Ya, kembali di channel Moon Film. Kali ini akan membahas alur cerita dari film Don't Go Too Far tentang pembagian warisan pada sebuah keluarga. Mungkin ini sangat-sangat relate dengan kehidupan kita. Ya udah, langsung ke alur ceritanya. Di awal cerita, kita diperlihatkan seorang laki-laki yang sedang menangis meratapi nasibnya, namun seketika berubah menjadi ceria setelah mendengar suara anak keponakannya yang ingin keluar rumah. Scan berlanjut di dalam rumah yang sedang ada pertemuan keluarga besar. Ya, di situ diceritakan bahwa sang ayah mengidap penyakit demensia atau yang familiar dengan sebutan pikun, dan akan ada pihak dari notaris untuk membacakan surat wasiat yang sudah ditulis 2 bulan lalu. Saat mereka sedang asik mengobrol tentang kehidupan masing-masing, tiba-tiba sang notaris pun datang dan mulai membaca isi surat wasiat itu. Dan ya, yang ternyata aset yang dimiliki sang ayah senilai 25 miliar dalam mata uang Korea. Coba kalian bayangkan kalau itu menjadi milikmu. Terus membeli barang-barang bilang murah banget. Canda Ken. Lanjut. Dan dijelaskan untuk anak yang pertama mendapat uang 11,25 M, putra kedua 3,75 M, putra ketiga 3,75 M, dan yang terakhir mendapat 3,75 M, dan masih tersisa 2,5 M akan disumbangkan ke gereja. Dan disitulah mulai terjadi cekcok. Ya biasalah, pasti ada yang iri kenapa kok tidak merata. Kadang-kadang yang sudah sama rata aja masih merasa kurang, ya kan? Lanjut, setelah beradu mulut, bukan beradu lidah lo ya. Tiba-tiba ada seseorang yang menelpon. Namun saat diangkat, ternyata yang menelpon seorang penculik. Penculik itu memberitahu bahwa anak dari kakak pertama telah diculik dan meminta uang tebusan sebesar 25 M. Saat itu juga semuanya ikut panik, dan tiba-tiba kakak tertua bilang ke notaris kalau meminta semua uang warisan untuk memberikan ke penculiknya agar anaknya selamat. Apakah ini settingan dari kakak tertua? Ya mana tahu, kita lihat saja. Dan saat itu juga beberapa adik-adiknya memberontak, seakan tidak terima uang warisan itu dibuat untuk menebus anaknya tanpa persetujuan mereka semuanya. Namun, tiba-tiba ada yang membuka pintu rumah, dan ya, ternyata anak dari kakak tertua itu pulang. Weh, ini sebenarnya maunya gimana sih? Tapi jangan senang dulu, anak dari adiknya ternyata belum pulang. Padahal di awal cerita tadi mereka keluar berdua untuk membeli camilan, dan tiba-tiba ada telepon lagi dari penculik, namun dari adiknya yang sungguh tidak tega dengan anaknya mengambil telepon itu, dan mulai berbicara dan akan menebusnya. Setelah diberi nomor HP, penculik itu mengirim foto anaknya yang sedang disandra. Bisa-bisanya penculik itu salah info. Saat itu terjadi perdebatan antar saudara yang lagi-lagi uang warisan semuanya akan diambil untuk menyelamatkan anaknya. Namun beberapa saudaranya kurang menyetujuinya karena ini surat warisan dari ayahnya dan jumlah uangnya juga bukan main-main, ya kan. Langsung saja dia memohon dan memelas ke kakak tertuanya untuk membantu agar warisannya semua diberikan ke penculik. Alih-alih berhasil, sang kakak tertua tampaknya kurang menyetujuinya. Namun adiknya ikut membantu agar hati si kakak tertua luluh, namun usaha itu tidak berhasil. Tadi saja saat anaknya diculik minta warisan semuanya diserahkan, namun kalau anak saudaranya malah begitu. Ente kadang-kadang memang. Dan ada saudaranya yang bilang kalau ini hanya akal-akalannya saja agar bisa memiliki semua warisan dari ayahnya. Dan saat itu terjadi keributan antar saudara. Ya begitulah kalau membahas tentang warisan, yang jadinya kita saudara bisa terpecah karena masalah uang dan uang. Lanjut, dan setelah ada saudara yang menengahi untuk jangan egois, jangan memikirkan uang karena nyawa itu penting. Tiba-tiba notaris malah meminta uang untuk jasanya. Nah, saat itu banyak yang tidak terima. Lagi panas-panasnya malah ditambahi masalah lagi. Dasar si notaris. Yang pada akhirnya ada saudara menelpon polisi untuk membantu kasus penculikan ini. Scan berlanjut ke kelas psikiater. Telah menceritakan keluh kesahnya, tiba-tiba anaknya datang dan langsung dibawa ke sebuah ruangan. Namun yang tak disangka-sangka, sang kakak kedua inilah yang merencanakan penculikan tersebut agar semua warisan bisa pindah di tangannya. Dan ada sebuah berita tentang kasus penculikan yang akan dibuat sebagai bahan untuk mengelabui saudaranya yang lain dan akan beraksi nanti malam. Scan berpindah ke rumah kakak tertua yang sudah ada beberapa polisi yang akan menyelidiki kasus ini. Namun tak disangka-sangka, sang ayah telah pergi selamanya saat mereka lagi berdebat tentang warisan. Kok bisa-bisanya ayahnya lagi sekarat malah membahas tentang warisan? Dan saat itu polisi mulai menanyakan satu persatu apa punya dendam atau punya masalah dengan orang lain, yang ternyata selama polisi di situ juga sudah siap dengan alat pendeteksi lokasi telepon. Paniklah si kakak kedua, namun dia berpura-pura seperti tidak mengetahui apa-apa. Dan polisi pun menyimpulkan bahwa penculiknya adalah orang sekitar yang mengenal mereka. Tiba-tiba
Telepon pun berdering, dan disitulah sang kakak kedua mulai panik. Dan diangkatlah, namun pembicaraan itu menyuruh sang kakak kedua untuk menyerahkan uang itu besok, dan akan menelponnya lagi di sekitar tempat itu menggunakan telepon umum. Dan polisi tersebut juga sudah mengetahui lokasi penculik itu, yang sama dengan tempat transaksi esok hari. Dan sang kakak kedua pun mulai panik. Langsung pergi ke ruangan terpisah untuk menelpon anaknya, namun tidak bisa dihubungi. Di situ kakak kedua mulai ketakutan rencananya akan terbongkar. Dan mulailah kakak kedua itu dipasang alat pelacak dan langsung berangkat menuju tempat di mana penculik tersebut minta. Berangkatlah si kakak kedua itu dengan menggunakan mobil, dan di situ mulai terlihat kesal dengan rencananya yang menjadi kacau. Saat tiba di lokasi, kakak kedua mulai bingung dan pergi ke sebuah telepon umum. Ya, itu hanya pura-pura saja. Dan setelah itu dia lanjut berjalan entah mau kemana. Namun saat ada bus tiba, dia langsung berlari dan langsung masuk ke dalam bus. Namun polisi yang melihatnya ikut mengejarnya dan memasuki bus itu. Ayo, ketahuan, ayo, mamam tuh. Polisi yang lain pun mengikutinya dengan membawa mobil sendiri. Namun saat ada penumpang turun, si kakak kedua juga ikut turun dan polisi yang di dalam bus tidak sempat mengejarnya. Untungnya polisi yang mengikuti itu bisa mengejar kakak kedua, dan disinilah terjadi kejar-kejaran. Agak aneh juga sih ya. Si kakak kedua itu pun mulai menukar bajunya dengan pegawai di situ agar bisa menyamar dan tidak ketahuan. Dan polisi tersebut mulai mencurigai kakak kedua itu. Saat itu anaknya dan temannya sudah menunggu ayahnya yang akan memberikan uang itu. Namun sialnya sang anak tidak menjawab telepon tersebut, yang padahal sang ayah ingin memberitahu kalau ada polisi di sekitaran situ. Polisi pun sudah mengetahui akal-akalan si kakak kedua dan langsung pergi ke pasar Jinyang, yang kebetulan sang kakak kedua juga di situ untuk menyerahkan uang itu kepada teman anaknya. Dan sang teman anaknya pun tiba. Si kakak kedua itu pun bergegas menuju ke sana. Saat sedang naik eskalator, si kakak kedua itu memberikan uang itu ke teman anaknya. Tampak senang dan lega setelah memberikan uang itu. Namun dia tidak mengetahui bahwa polisi juga ada di sekitarnya dan mengetahuinya. Dan si kakak kedua yang mulai kebingungan dan mulai mengejar si teman anaknya. Saat akan mengejarnya, si kakak kedua mengambil sebuah kunci besi dan langsung memukul teman anaknya dengan membabi buta. Tak disangka-sangka, ternyata itu bukan teman anaknya, melainkan anaknya sendiri. Karena waktu tadi teman anaknya tidak mau, akhirnya anaknya lah yang akan mengambil uang tersebut. Dan polisi pun datang, dan film pun selesai. Pesan dari film ini mengajarkan kita untuk tidak serakah, yang bisa membuat persaudaraan menjadi terpecah. Masa hanya gara-gara uang jadi permusuhan? Dan jika terlalu serakah, maka akan mendapatkan balasan yang setimpal. Ya, menurutku film ini sesuai realita yang terjadi di kehidupan kita, dan mengajarkan kita untuk tidak terlalu serakah, dan mempunyai pikiran yang nekat, dan akan berujung sial yang akan menimpa kita sendiri. Dan aku ucapkan pamit undur diri. Sampai ketemu di alur cerita berikutnya. Dadah! Begitu sulit lupa